Ya, silakan. Selamat sore dengan Pak Freya. Kenalkan saya Aisyah. Di sini yang akan membantu wawancara Pak Freya untuk naik ke promosi Jawa Barat dan menjadi Head of Marketing dari personal. Kemudian bisa perkenalkan Mbak Freya sudah berapa lama kerja di sini? Saya perkiraan sekitar 5 tahun bekerja di sini. Oh, bagaimana lulusannya di sini Mbak? Nyaman? Bagaimana? Menurut saya cukup nyaman, cuman ada halangan-halangan kecil yang saya mampu untuk menguasai. Dan kita ya di sini ya. Iya. Siap ya bertanggung jawab yang lebih besar, yang lebih tinggi. Ya, insya Allah bisa. Oh, boleh kita lanjut ke sesi wawancaranya? Boleh. Bisa diceritakan proses Anda dalam menyusun annual brand plan terakhir kali? Saya menyusun ABB dengan mengacu pada performa tahun sebelumnya. Kemudian saya menggunakan analisis kategori. Saya menetapkan prioritas utama seperti peluncuran produk baru dan satu campaign besar untuk penguatan brand tersebut. Nah, budget tersebut disesuaikan dengan kontribusi channel dan target pertumbuhannya. Gimana cara bagi fokus antara produk baru dan brand building? Saya menggunakan pendekatan portfolio strategi. Nah, produk baru saya itu push intensif 3 bulan pertama lewat influencer, sampling, dan performance ads. Brand building tetap dipertahankan stabil melalui edukasi ingredient, dermatologis, back content, dan always in call. Komposisi budget 50/50 untuk menjaga sustainability growth-nya. Rencana apa yang terganggu pada situasi yang tak diduga biasanya? Terus langkah yang Anda lakukan seperti apa? Saat terjadi pelambatan materi dari regulatori, saya menyesuaikan timeline posting dan meningkatkan organik konten sementara. Setelah materi siap, campaign kembali berjalan sesuai rencana saya. Anda nggak contoh kayak ketelitian Anda yang menyelamatkan project? Dalam peluncuran varian body lotion, saya menemukan ketidaksesuaian klien dengan regulasi BPOM. Pada draft final, saya segera melakukan cross-check dengan tim R&D dan regulatori sehingga klaim direvisi sebelum produksi massal, dan ini menyelamatkan brand dari potensi penarikan produk dan keterlambatan launching tersebut. Untuk memastikan outputnya tetap berkualitas meskipun deadline-nya ketat, saya menerapkan priority mapping untuk memecahkan tugas besar menjadi milestone harian. Kemudian saya membuat pre-checklist kualitas atau brand tonality, message, hierarchy, complaints sebelum finalisasi. Meski deadline ketat, kualitas tetap terjaga karena saya bekerja struktur dan selalu melakukan micro review di setiap tahap tersebut. bagaimana kalau proses reviewnya itu akan detail, setiap strategisnya tidak terlewat? Saya membuat checklist review atau KPI, message, visual, budget, dan mengecek semuanya sebelum approve. Setiap revisi saya pastikan mengikuti deadline tersebut. Bisa diceritain nggak saat Anda harus mengubah strategi brandnya secara cepat itu bagaimana? Saya menyesuaikan strategi dengan mengganti fokus campaign dari awareness ke conversion berdasarkan data performa. Yang menurun hasilnya performa kembali stabil. Bagaimana menyesuaikan timeline itu atau anggarannya kalau mendadak namun eksekusinya kuat? Saya memotong aktivitas
yang kurang penting dan menjaga aktivitas utama tetap berjalan sesuai target saya. Biasanya informasi baru apa yang Anda integrasikan dalam materi ini? Saya mengintegrasikan data baru dari social listening, kenaikan search, social essence friendly, moisturized, dan low fragrance produk. Saya menggunakan insight ini untuk menyesuaikan komunikasi brand, kemudian memperkuat klaim non-comedogenic dan merencanakan iklan varian sensitif skin tersebut. Biasanya Mbak Freya pengalaman bekerja di tekanan tinggi itu bagaimana cara mengelola stres? Saya mengelola stres dengan membuat daftar prioritas dan memastikan pekerjaan penting diselesaikan terlebih dahulu. Ketika tekanan meningkat, saya meminta update lebih sering dari tim untuk mengontrol situasi yang ada. Contoh keputusan penting dengan waktu yang terbatas bagaimana? Dalam situasi kompleks mendadak, harus go live 24 jam lebih cepat, saya cepat menganalisis data performa channel dan memutuskan untuk mengalihkan 60% budget ke channel dengan CTR tertinggi. Kemudian keputusan cepat ini menghasilkan performa awal yang jauh lebih baik dari proyeksi saya. Pengalaman menghadapi brand isu dan bagaimana cara mengontrol emosinya? Saya menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Kemudian saya mengumpulkan informasi dari tim dan baru menentukan langkah setelah mendapatkan gambaran yang jelas. Bisa diceritakan proses Anda dalam menyusun annual brand plan terakhir kali? Saya menyusun ABB dengan mengacu pada performa tahun sebelumnya. Kemudian saya menggunakan analisis kategori. Saya menetapkan prioritas utama seperti peluncuran produk baru dan satu campaign besar untuk penguatan brand tersebut. Nah, budget tersebut disesuaikan dengan kontribusi channel dan target pertumbuhannya. Gimana cara bagi fokus antara produk baru dan brand building? Saya menggunakan pendekatan portfolio strategi. Nah, produk baru saya itu push intensif 3 bulan pertama lewat influencer, sampling, dan performance ads. Brand building tetap dipertahankan stabil melalui edukasi ingredient, dermatologis, back content, dan always in call. Komposisi budget 50/50 untuk menjaga sustainability growth-nya. Rencana apa yang terganggu pada situasi yang tak diduga biasanya? Terus langkah yang Anda lakukan seperti apa? Saat terjadi kelambatan materi dari regulatori, saya menyesuaikan timeline posting dan meningkatkan organik konten sementara. Setelah materi siap, campaign kembali berjalan sesuai rencana saya. Anda nggak contoh kayak ketelitian Anda yang menyelamatkan project? Dalam peluncuran varian body lotion, saya menemukan ketidaksesuaian klaim dengan regulasi BPOM. Pada draft final, saya segera melakukan cross-check dengan tim R&D dan regulatori sehingga klaim direvisi sebelum produksi massal, dan ini menyelamatkan brand dari potensi penarikan produk dan keterlambatan logi tersebut. Untuk memastikan outputnya tetap berkualitas meskipun deadline-nya ketat, saya menerapkan priority mapping untuk memecahkan tugas besar menjadi milestone harian. Kemudian saya membuat pre-checklist kualitas atau brand tonality, message, hierarchy, complaints sebelum finalisasi. Meski deadline ketat, kualitas tetap terjaga karena saya bekerja struktur dan selalu melakukan micro review di setiap tahap tersebut. bagaimana kalau proses reviewnya itu agar detail setiap strategisnya tidak terlewat?
saya membuat checklist review atau KPI, message, visual, budget, dan mengecek semuanya sebelum approve. Setiap revisi saya pastikan mengikuti deadline tersebut. Bisa diceritain nggak saat Anda harus mengubah strategi brandnya secara cepat itu bagaimana? Saya menyesuaikan strategi dengan mengganti fokus campaign dari awareness ke conversion berdasarkan data performa yang menurun, hasilnya performa kembali stabil. Bagaimana menyesuaikan timeline itu atau anggarannya kalau mendadak namun eksekusinya kuat? Saya memotong aktivitas yang kurang penting dan menjaga aktivitas utama tetap berjalan sesuai target saya. Biasanya informasi baru apa yang Anda integrasikan dalam aplikasi ini? Saya mengintegrasikan data baru dari social listening, kenaikan search, social essence friendly, moisturize, dan low fragrance produk. Saya menggunakan insight ini untuk menyesuaikan komunikasi brand, kemudian memperkuat klaim non-comedogenic dan merencanakan iklan varian sensitif skin tersebut. Biasanya Mbak Freya pengalaman bekerja di tekanan tinggi itu bagaimana cara mengelola stres? Saya mengelola stres dengan membuat daftar prioritas dan memastikan pekerjaan penting diselesaikan terlebih dahulu. Ketika tekanan meningkat, saya meminta update lebih sering dari tim untuk mengontrol situasi yang ada. Contoh keputusan penting dengan waktu yang terbatas bagaimana? Dalam situasi campaign mendadak harus go live 24 jam lebih cepat, saya cepat menganalisis data performa channel dan memutuskan untuk mengalihkan 60% budget ke channel dengan CTR tertinggi. Kemudian keputusan cepat ini menghasilkan performa awal yang jauh lebih baik dari proyeksi saya. Pengalaman menghadapi brand isu dan bagaimana cara mengontrol emosinya? Saya menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Kemudian saya mengumpulkan informasi dari tim dan baru menentukan langkah setelah mendapatkan gambaran yang jelas. Oke, baik Mbak Freya, bisa jelaskan nggak gimana pengalamannya Mbak Freya saat kalau ada penurunan kerja di brand? Terus akar masalahnya dan gimana cara penanganan Mbak Freya untuk menemukannya? Jadi pengalaman saya pada saat masa itu, saya menemukan penjualan turun dalam 2 bulan. Kemudian saya menganalisis data distribusi, harga, serta share di pasar. Selain itu, saya juga meminta laporan aktivitas kompetitor untuk dari tim lapangan itu mencari akar masalahnya. Ternyata ada kombinasi antara out of stock di area tertentu dan promosi kompetitor yang lebih agresif. Saya membuat rekomendasi penyesuaian stok serta program promo yang responsifnya itu selama kuartal tersebut. Kalau pernah nggak Mbak Freya itu menghadapi kampanye yang gagal target? Terus langkah konkret untuk perbaikannya bagaimana? Sebenarnya pernah ya Mbak ya, dari pengalaman yang pernah saya alami itu, saya pernah menjalankan kampanye yang hanya mencapai 70% target tersebut. Kemudian saya melakukan evaluasi performa per challenge tersebut, terus mengecek apakah audiens settingnya dan membandingkan CTR dengan benchmark. Kemudian saya menemukan bahwa konten itu kurang relevan bagi segmentasi utama, yang membuat saya versi konten baru dan melakukan A atau B testing sehingga performa meningkat pada minggu berikutnya agar konten tersebut itu semakin baik ke depannya. Oke, untuk itu
dipotong. Langsung di informasi saya gini, langsung ke pertanyaannya. Bisa diceritakan kasus saat data awal tidak cukup dan tambahan apa yang biasanya Mbak Freya cari? Saya pernah menemukan data penjualan itu tidak cukup untuk menjelaskan perubahan market. Kemudian saya menambahkan informasi dari tim sales. Ternyata ada laporan trade marketing serta mengecek data kompetitor. Dengan data tambahan itu, gambaran penyebabnya jadi lebih jelas. Terus bagaimana memastikan tim top update dengan insight konsumen terbaru? Saya membuat sistem rutin berupa insight case mingguan berisi hasil sosial, listening, terus tren konsumen terbaru, data penjualannya, kemudian review online dan laporan file. Kemudian saya juga mengadakan insight sharing sesuai bulanan agar seluruh tim itu memahami perubahan preferensi konsumen dan dapat mengintegrasikannya ke strategi yang trend. Terus bagaimana memastikan keputusan yang diambil setelah informasi pemanduan? Saya menggunakan pendekatan evidence based decision. Saya mengumpulkan informasi dari beberapa sudut data kuantitatif, analisis trend, input sales, review konsumen, hingga social listening. Nah, hasil keputusannya hanya saya ambil jika semua data relevan sudah diverifikasi, saling melengkapi, dan mendukung arah yang sama. Oke, bisa berikan contoh ide baru atau cara kerja yang inovatif yang biasa Anda ciptakan di tim marketing? Saya itu biasanya menciptakan sistem standar untuk brainstorming mingguan dan di brand konten digital agar produksi tersebut menjadi konten yang lebih cepat. Nah, ide ini mempercepat workflow tim dan meningkatkan konsistensi terhadap brand tersebut. Biasanya kalau ada kasus campaign yang mandek atau persepsi brand yang negatif, gimana solusinya untuk out of the box yang Anda tawarkan? Saat persepsi brand mulai turun, saya menyarankan untuk mengganti visual kampanye agar terlihat lebih fresh, yang membantu sedikit menaikkan engagement tersebut.